Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Tema Pro 2, 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Buleleng ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurna Dewan Rabu 4 Juli 2024. Dan perda yang ditetapkan itu, yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Buleleng tahun 2024-2044, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat. Dalam agenda tersebut juga menetapkan Ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna SH serta dihadiri PJ Bupati Buleleng, pimpinan dan anggota DPRD Buleleng, Asis dan Setda, tim ahli serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng dan undangan lainnya. Informasi lain Tema Pro 2, proses penerimaan peserta didik baru PPDB untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Buleleng telah diumumkan sejak Senin 1 Juli 2024. Disdikpora Buleleng mengimbau pihak sekolah untuk mematuhi peraturan dalam penyusunan data siswa, yaitu hanya menerima 28 siswa dalam satu rombel. Hal ini bertujuan agar setiap sekolah mendapatkan alokasi siswa yang seimbang dan adil. Sekretaris Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Suryabrata ketika dikonfirmasi oleh RRI pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin menyatakan bahwa saat ini banyak aduan dari para kepala desa dan kelian dusun terkait warganya yang tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah pilihan karena ketentuan tersebut. Menurutnya, Disdikpora akan segera mengkaji permasalahan tersebut untuk mencari solusi seperti pemerataan siswa ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kapasitas kosong serta kemungkinan penambahan kuota siswa dalam satu rombel dan dirinya memastikan bahwa setiap anak akan mendapatkan sekolah. Demikian info Pro 2 Kuningsi, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
air dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. kita Indonesia sesungguhnya. Music Station, Roda Music Station, Roda 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Oke teman Pro 2, sore kali ini kayaknya spesial banget, karena kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan bareng teman-teman kamu yang berprestasi seperti biasa. Ada 3 narasumber ya. Mereka adalah para peraih juara 1 film pendek. Halo. Halo Kak. Oke, selamat sore, apa kabar semuanya? Sore. Baik dong. Oke, pepatah bilang gak kenal maka gak sayang, ya kan? Makanya kita bakal kenalin dulu nih ya 3 narasumber kita cantik-cantik semua. Ada Kadek Dina Karila Devi. Halo. Yang tengah-tengah ya. Iya. Kemudian ada Ketut Monik Triantini. Selamat sore. Halo. Baik, satu lagi ada Loh Rizka Sriwardani. Halo. Sore. Baik, 3 teman-teman kamu ini merupakan peraih juara 1 film pendek ya. Iya. Oke, sebelum ke topik nih, kegiatan kamu berarti sekarang masih liburan sekolah kan ya? Iya, sebenarnya masih liburan sekolah, tapi kegiatannya tetap di sekolah. Oh iya. Iya. Oh, emang tetap di sekolah atau Enggak, kami emang ngambil liburan ini buat di sekolah aja? iya, ikut Ngapain? lomba juga. Ngapain? Oh, lomba Ikut juga. lomba lagi. Persiapan lomba apa nih kalau boleh tahu? Di sekarang ini lagi proses buat
lomba di Film juga? Kemendikbud, ya, sama di Polri nanti. Wow, ngelanjutin tahap ini kah? Enggak, ini Bukan? udah tahap Beda yang lagi. Ini selesai. udah Ya, final. beda. Oh gitu, keren banget. Tim kalian memang bertiga aja? Atau ada lagi sih? Berbanyak dong. Berbanyak ya? Iya. Berarti kenapa 3 kalian aja inti-intinya doang gitu? Iya, Oh. kayak saya Dina, sutradara di filmnya. Halo. Kemudian di sebelah saya ada DOP saya, Director of Photography di Wah, filmnya, wah, dan wah, di sebelah wah. saya ada aktor utama kita. Wah, keren-keren banget ya. Ada aktornya, ada sutradaranya, ada tukang fotonya gitu kan. Ngambil video juga. Iya. Oke, baik. Teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen join ya, pengen tanya-tanya seputar gimana sih anak muda gitu udah bisa menjadi peraih juara film pendek, gimana sih mereka memproduksi film pendek ini bisa menjadi inspirasi buat kamu-kamu gitu ya. Boleh join bareng kita di 0811-399-1054 atau bisa langsung via RRI Digital, atau ya buat kamu nih yang biasa nonton YouTube ya, cari aja RRI Singaraja Official, kamu boleh di situ nonton kita bareng ya. Oke, kita pengen tahu juga nih motivasi kamu ikut lomba ini apa dulu? Lomba ini atau ada di tahap ini? Di lomba ini? Di lomba yang juara satu Juara film satu pendek yang mana nih? eh Banyak berarti ya? Iya. Banyak banget. Nah, yang juara satu semua kah juara satu? Enggak juga, tapi yang ini juara satu. Ada berapa lomba? Ada berapa lomba yang udah kamu ikutin dulu? Di semester ini udah 8. 8. Iya. Di mana 8. aja tuh? Ada lomba-lombanya? Ada yang waktu ini sempat ke Denpasar juga, selain yang kemarin. Terus itu ada yang di sekitaran Buleleng. Oh, berarti belum lewat kabupaten begitu ya? Masih tingkat Masih di provinsi aja. Iya, ini masih dah di sekarang provinsi. proses keluar nasional. Oke, berarti mewakili Bali kalian gitu kan? Nah, yang juara satu ini dulu deh, motivasi kamu awal ikut lomba ini apa bersama tim? Motivasi saya tentunya karena yang pertama tuh melatih jam terbang, ikut-ikut lomba, dan ajang ini tuh cukup bergengsi gitu Kak, karena umum kan nggak ada batas SMA, SMK Umur, aja iya. atau di luar itu. Jadi ini kita gabung ngelawan kakak-kakak Ini tingkat dalam rangka kita apa sih? mungkin. Dalam rangka apa sih? Lomba itu? Lomba itu dalam rangka memperingati Hari Bung Karno Kak, bulan Bung Karno. Berarti baru-baru ini dong. Iya. Oh, lagi hangat-hangatnya ini. Oke, jadi penasaran kayak gimana sih prosesnya. Kemudian kalian ngangkat apa nih kemarin? Tema lombanya itu berdikari, ngerumbum, mengatasi kemiskinan ekstrim. Itu ditentuin? Iya. Itu tentuin. Ditentuin. ditentuin. Jadi gimana kami mau ngambil konsepnya aja gitu. Ada berapa tema yang kemarin ditentuin? Jadi kemarin itu ada banyak lomba ya kan, dan kebetulan di lomba film pendek temanya emang itu Kak. Oh gitu, satu tema Iya. aja. Oke. Terus gimana nih kalian bisa membuat film pendek ini dengan tema itu, dan inspirasinya tuh seperti apa? Jadi aku Dina Iya dulu ya. boleh Stradiri. Jadi Sutradara yang pertamanya maksudnya. itu tentunya kita harus ikut technical meetingnya dulu kan. Gimana peraturannya nanti, di temanya juga kayak gimana, durasinya Itu yang kayak memimpin gimana. meeting siapa sutradara? Enggak Kak, jadi Bukan. yang technical meeting ini dari pusatnya. Oh, yang info yang lombanya info dulu. lombanya. Nanti setelah kita udah ikut technical meeting, baru kita kumpul bareng-bareng. Ya itu adalah praproduksi yang paling bikin stres Kak. Kenapa? Karena harus nentuin temanya dulu kan. Kan udah dapet tema nih. Iya. Kita harus ketemu dulu apa yang mau kita ceritakan di film itu kayak Goalnya gitu. tuh apa Iya, gitu kan? tujuannya apa? Pesannya apa pesan, gitu kan? kayak gitu. Jadi itu yang paling bikin stres. spoiler. Iya. Baru setelah kita udah ketemu itu, kita coba buat cerita dulu, brainstorming cerita gitu. Habis sebenarnya kita berusaha buat nggak make cerita pertama gitu Kak. Jadi kalau kita dapat cerita pertama, kita harus kembangin lagi sampai draft 4-5 gitu, baru bisa kita pakai kayak gitu. Setelah gitu kita casting. Nah, ketemu dia. Castingnya di seputaran sekolah juga. Oh, pakai orang-orang di orang-orang sekolah. Ibunya pakai ibu kantin. Ibu kantin. Iya. Benar-benar ibu dong, bukan Iya. bukan pemeran yang memang harus dirubah wajahnya gitu, enggak. enggak. Oh, berarti yang memang benar-benar asli ibu Iya, gitu ya. ibu. Terus itu ada berapa pemain? Totalnya itu keseluruhan ada 5. Oh, 5 gitu, aja. 5 aja. Berarti Iya. castingnya nggak lama gitu ya? Enggak, karena
waktu itu kebetulan bener-bener crowded Kak situasinya. Ada lomba di Bung Karno tuh, kita ikut 2 lomba, film pendek sama dokumenternya ya, tapi tidak Semua tidak, lolos. iya, cuma dapat film slot. pendeknya aja. Ya nggak boleh maruk Ya, ya. nggak benar-benar ya. Habis itu waktu itu juga ada kegiatan bungkasnya di sekolah, graduation, ada kita kan di dokumentasi tuh bener-bener harus nyiapin foto buat, jadi itu bener-bener crowded kan. Jadi castingnya bener-bener singkat deh. Waduh, kalian sempat makan gak sih? Untungnya sempet ya, masih Sempet bisa ya, bernafas masih bisa. sampai sekarang. Dan ternyata usaha nggak mengkhianati hasil, Iya. atau hasil nggak mengkhianati usaha gitu ya. Iya, iya juga Baik. sih. Keren banget sama Pro 2, pastinya kita masih penasaran gimana effortnya mereka ya sampai bisa meraih juara 1 ini ya. Oke, kita akan kembali lagi teman Pro 2 setelah lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hot Music Station. Roda Oke teman Pro 2, kita masih bersama peraih juara 1 film pendek ya. Ada Dina, Monik dan juga Rizka. Hai. Hai. Halo. Halonya tadi semangat banget, sekarang hai aja. Oke, ini ceritanya tadi katanya mengambil tema berdikari ngerombo mengatasi kemiskinan ekstrim begitu ya. Iya. Gimana tuh satsetnya bisa menentukan topik itu, ceritain dong. Topik yang kami ambil tuh kan jualan sumping ya. Iya, Ya, di jualan filmnya gimana itu tuh? kami jualan sumping. Itu nyata bikin sumpingnya? Iya, belajar di hari itu. Yakin? Itu sumping apa? Kita kan macam-macam tuh sumping kalau di Bali. Sumping Walu. Wow, Iya, sumping kesukaan walu. aku itu. Serius. Kenapa harus sumping waluh? Ada ininya nggak sih, filosofinya nggak sih? Sumping Waluh. Wow, keren ya. Dengar judul film dengan judul Sumping Waluh tuh kayak nyes gitu rasanya. Dan Sumping Waluh tuh kan juga gini tradisional, Kak. Bener. Di ketentuannya tuh ada bisa ngangkat tentang budaya dan tradisional gitu, Kak. Jadi ada beberapa teman-teman peserta lain ada yang ngangkat jualan canang. Kayak gitu, Kak. Nah, kebetulan kami kan itu berdikari kan berjualan kan. Itu kami ngangkatnya jualan Sumping Waluh karena ya itu tuh kayak legend gitu, jajak yang legend dan bener. Sampai saat ini pun masih iya. diminati begitu Iya. kan. Nah terus gimana tuh dari awal pembuatannya? pembuatan sumpingnya atau filmnya? Filmnya. Oh, filmnya. Oke, tadi kan kita udah sampai di casting ya, Iya, udah ada naskah, udah casting udah. Yang pertama tuh kita harus cek lokasi karena itu lokasinya kan nggak di sekolah aja tuh, kan ada yang di rumah. Beberapa lokasi. Iya, ada di rumah dan rumahnya tuh kita harus sempat ngobrol sama pembina dan pembina dapat rumah di punyanya ibu kantin. Oh ya. Ya bukan ibu kantin yang jadi ibunya, tapi Oh, ibu kantin yang Lain lain lagi. lagi. Waduh, Iya. ini berjasa banget semua ibu Iya, kantin iya sekolah. dong, sangat berjasa. Habis itu kita cek lokasi dulu ke sana, itu barengan, hari itu barengan sama kegiatan di sekolah juga, Kak. Jadi kredit ya. Seperti biasa Nggak kebayang ya. ya. Habis kita udah cek lokasi, kita foto-foto dulu di mana nanti kita nyeting kamera kayak gitu. Keesokan harinya kita harus sudah prepare. Kita shoot itu dari jam berapa ya? Oh ya, dari jam 12 siang tuh kita udah persiapan, Kak. Setelah di sekolah kita harus nyiapin alat-alatnya, kamera, lighting, kabel. Kan bawa banyak barang nih Itu kita. kalian cewek-cewek semua apa? Enggak. Iya. Yakin? Iya. Tim produksi semua cewek. Cowoknya itu ada Cuman bapak pembina 2, Aha. ada temennya lagi satu. Laki-laki di studio tuh ada Puja. Halo Puja kalau nonton. Dia laki-laki. Iya. Oh. Dan dia aja sih cowoknya kalau dari tim produksi siswanya. Sisanya cewek semua. Waduh, Sri Kandi semua ya. Iya. Keren. Nah, terus gimana tuh lanjutnya? Itu syuting nge-shootnya tuh berapa hari kalian ambil? Berapa ya? 2 sampai 3 hari 3 gitu hari. deh, Kak. 3 hari. 3 ya? hari. 3 hari ya. Tapi shoot yang di rumah tuh kan sehari aja, sehari penuh kan Rizka. Sampai malam. Sampai malam, sampai jam 10-an ya. Ya, jam Jam 10. 9 jam 10 itu malam. posisi rumah tuh di dalam, Kak.
Di dalam apa nih maksudnya? Kayak dalam udah masuk pedesaan? pedesaan gitu. Iya. Oh ya? udah gelap gitu kan, sekitarnya tuh gelap banget. Penerangan nggak ada. Nah, Tapi kalian dapat nggak sih lighting? iya, Dapat Iya, nggak? dapat. kita pakai lighting semua, jadi seakan-akan buat suasana sore, Ya, kalau udah pada malam. Merinding aku. Seru Effort banget ya. tapi. Tapi kalau apa namanya nggak sekarang gitu ya, belajar mendapatkan pengalaman ini, Iya. ke depan pastinya udah lebih bagus lagi begitu iya. kan ya. Oke. Proses. Bener. Oke, aku pengen tahu juga nih kalian masing-masing nih ya, kenapa kalian bisa apa namanya suka dengan dunia perfilman? Dari produser dulu deh. Sutradara. Sutradara. Oke. Kalau Dina itu awalnya tuh jadi kita tuh Dina itu ikut ekstra di sekolah kan, ekstra fotografer gitu. Awalnya tuh kurang aktif Kak, tapi akhirnya adalah kakak alumni dari luar yang ngasih materi-materi gitu, dan kakaknya tuh lulusan perfilman juga kan, jadi otomatis kami dapat materi tentang naskah, cara ngebuat naskah, akhirnya ke fotografi juga. Dan sebelum itu semua Dina termotivasi punya juara Kak di sekolah. Jadi ikut pertama tuh teman seperjuangannya, tapi sekarang sudah bubar ya. Kita buat video itu sebenarnya kalau diingat-ingat lucu ya, karena aduh beda jauh gitu sama yang sekarang. Akhirnya belajarlah dari sana, dibimbing dari video yang hasilnya bikin ketawa sampai bikin wah gitu. Itu awal ceritanya Dina ke perfilman ini. Terus ternyata apa ya, seru juga Kak, seru ya, biarpun ada stresnya sedikit ya, tapi menikmati karena teman-temannya juga pada asik-asik. Terus jadinya tuh kita kayak di sekolah tuh jadi bukan cuma fokus ke akademik gitu loh Kak, jadi kita juga punya skill ngutamain skill juga. Nah berarti di tim kalian ini apa nantinya tetap jadi sutradara, kemudian pemain tetap jadi pemain atau gimana? Kalau kayaknya sih kalau untuk sekarang mungkin masih ya sampai di proyek ini, tapi kedepannya harus nyari regenerasi Kak. Harus ngangkat lagi adiknya. Mungkin Rizka nanti bakal jadi sutradara. Moni juga nanti harus nyari kameramen. Harus kayak gitu. Harus jadi pernah jadi pemain juga? Pernah. Oh iya? Iya. Oh gitu. Oke, aku ke siapa? Ke Rizka apa ke Dina dulu? Monik dulu. Oke, halo semuanya. Jadi sebenarnya hal yang bikin aku tertarik ke dunia film itu karena sebenarnya pertama kali tuh orang cuman gabut doang kan. Jadi kelas 10 itu kan ikut ekstra yang sama seperti Dina. Lalu kan gak aktif tuh. Tapi walaupun gak aktif, kalau ada pertemuan pasti ikut. Cuman ya untuk mengisi waktu luang dan absensi aja biar dapat nilai waktu rapotan. Nah setelah 1 tahun kelas 11 nggak pernah datang ekstra lagi nih. Lalu adalah Dina dan juga kawan-kawannya itu kayak kok pada aktif semua di ekstra itu. Aku kok seperti numpang nambah di sana. Langsung tak ikut-ikutin aja, tapi sempat kabur-kaburan karena bahas naskah ya, karena menurut saya itu kayak bahas naskah itu agak mumet sedikit ya. Kayak saya tuh suka yang langsung praktek gitu. Kayak susah sih bilangnya, karena selain itu saya di sini juga sama kayak Dina, nyari prestasi di sekolah. Oh gitu. Kemudian Rizka? Kalau dari Rizka ya sama-sama sama Kak Monik sama Kak Dina juga. Tapi mungkin karena ada ketertarikan di Acting teater ya. Jadi merasa bahwa perfilman itu 11-12 sama yang namanya teater. Dari awal dikasih kesempatan sama Kak Dina, yuk coba dulu gitu. Di situ ngerasa wah ternyata seru ya gitu. 11-12 sama mungkin hal yang saya sukai mungkin kayak teater gitu. Oke. Dari perfilman itu juga Rizka berharap sih bisa nambah prestasi sama skill juga ke depannya. Oke, itu juga termasuk motivasi kalian begitu kan. Dan ngomongin skrip nih, berapa lama bikin skripnya? Waktu itu sampai walau berapa lama ya? Kita dapat info lombanya itu di bulan Februari Kak. Februari Januari itu, jadi kita dari sana udah nyusun perlahan-perlahan gitu karena udah tahu bakalan padat.
kita mulai mempersiapin naskah tuh dari Februari deh. Kayak Februari sampai Maret gini Kak. Akhir Maret pengumpulan karya dan kemarin Juni pengumumannya. oh gitu, lumayan lama juga Iya. ya. Iya. Bikin skripnya itu kalian siapa aja yang berkontribusi di skrip itu? Terus ada dibantu sama pembina. Oh iya iya. Ada iya. saya, ada teman-teman yang lain juga yang di studio nongkrong gitu ya. Kita ajak diskusi ini bakal kayak gimana ya. Terus nanti di akhir biasanya kita minta revisi ke Kak alumni yang lulus film itu. Oke. Aku pengen tahu juga nih momen di balik layar yang mungkin sangat berkesan gitu ya selama produksi. Kenapa mau nangis? Mau nangis? Aku siapin tisu nih. Yang paling berkesan. Oke, kalau menurut saya sebagai sutradara itu yang paling berkesan itu setelah tahu hari pertama shoot itu besokan nanti malamnya ada kabar kalau lawannya Rizka namanya Fitri dia kecelakaan. Itu baru shoot hari pertama dan kita harus nyelesain filmnya itu lagi berapa minggu kan. Dia kecelakaan, bingung nih, aduh ganti skrip atau ganti orang atau ngulangi shootnya atau gimana ya, bingung juga sama pembina kan. Terus setelah itu kita tahu lagi kalau si lawannya Rizkani ternyata dia harus ada kemah 2 hari Kak. Itu ngurangin waktu buat syuting lagi. Dan pas sudah shoot di rumah itu lawannya Rizka tuh lagi sakit, luka-luka. Rizka juga abis jatuh juga ternyata waktu itu. Waduh. Kecelakaan juga mereka. Itu tanda-tanda kalian tuh dapat juara 1 nggak sih? Waduh. Agak lain ya. Agak lain jadinya. Agak lain emang ya. Kalau udah beda gitu ya, agak greget, kemudian ada emosi-emosinya. Iya. Kayaknya ada tanda-tanda kayak gitu deh biasanya. Itu abis itu ternyata dia juga waktu itu hari pertama. Kakak tahu pasti hari pertama kayak gimana. Tapi dia harus tetap, tapi untungnya dia tuh profesional banget sih. Ada sekitarnya profesional banget, kita shoot sampai malam. Mereka nggak ada ngeluh, itu yang bikin seneng. Tapi di malam itu ada kejadian kita sini-sinisan karena capek ya. Iya benar. Saling Antara sarkas. kameramen sama sutradara udah emosi-emosinya tuh udah ada percik-percikan gitu. Iya. Baru bercanda tapi udah mulai emosi gitu. Akhirnya ya Tapi nggak sampai musuhan terus. Enggak. ditengahi langsung sama Pembinanya. langsung diam semua. Seru banget ya. Oke, ada hal lain yang berkesan dari segi pemain deh. Gimana ngapal skripnya atau actingnya tuh kayak gimana gitu, susah nggak sih? Pasti susah dong kalau aku. Kalau dari Rizka itu walaupun ikut teater, tapi yang paling pusing tuh ya mengubah karakter dari yang ceria tiba-tiba jadi nangis seorang gitu ya. tokoh yang insecure, Antagonis, apa nangis sih ya? ya. Terus susah gitu. Apalagi kan Pikun ya ngelihat Kak Monik sama Kak Dina sama rekan-rekan yang lain tuh kayak sabar banget nungguin Rizka ngapalin naskah yang satu kalimat bisa bermenit-menit gitu, kayak terharu tapi berkesan juga gitu. Oke. Lebih terharu karena Rizka kuat ya. Berarti emang kalian selain bertim saling support itu perlu banget. Iya, perlu ya. banget. Buat nguatin meskipun udah capek, udah nggak karuan gitu ya. Oke, next menurut kamu nih membuat film ini lebih menonjol dibandingkan dengan produksi-produksi film yang lain sampai kamu bisa meraih juara 1 apa nih? Yang paling menonjol menurut saya itu Sebentar. pesannya. Oke. Sebelum Oke. dijawab kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Tuan Putri tidak usah takut. Dari semuanya gitu Kak. Oke. Terus tuh ada juga pesan-pesan tersirat tuh kayak
di zaman sekarang ini tuh kita nggak boleh terlalu larut sama masalah kita sampai ngelupain tanggung jawab yang kita punya. Itu ada di dialognya Lia yang dia kesel sama Sari nih, karena kok nggak sekolah sih, tugasnya dia belum selesai, nggak sekolah dan itu tuh bukan kerja sendiri tapi kerja tim kan, satu nggak ada otomatis bakalan ngerambat ke semuanya kayak gitu. Secara keseluruhan deh ceritanya kayak gimana sih? Oke, aku kasih kesempatan ke DOP-ku boleh nggak? Boleh dong. Ya. Oke, jadi ceritanya itu keseluruhan menceritakan seorang siswi SMA yang dimana itu dia tadinya bersekolah dengan lancar, namun dia mendapat surat permintaan untuk membayar uang sekolah. Tapi karena dia dengan belakangan keluarga yang kurang mampu, jadi dia malu karena nggak bisa bayar. Dan dia dengan hal itu dia juga nggak sekolah dan ditanyakan oleh orang tuanya nggak tahu kan. Terus di sela-sela waktu orang tuanya tuh nemu surat yang dimana itu ada surat pernyataan tersebut. Jadi kayak lebih kayak kenapa anakku nggak sekolah nih? Nah setelah itu ternyata itu ya alasannya, karena di lain hari juga, di hari itu juga teman-temannya datang dan bilang kalau Desari itu nggak sekolah gitu. Nah jadinya mereka pada diskusi nih, Fitri sama Lia saling menguatkan si Sarinya buat apapun masalahnya kita harus selalu semangat dan juga nggak boleh pantang menyerah kan. Nah setelah itu mereka mencetuskan ide buat jualan sumping waluh di sekolah. Oh berarti yang jualan bertiga? Apa si Sari aja? Awalnya itu gini aja, ibunya Sari aja sama Sarinya. Akhirnya karena temanya ngerom Bu, Oh iya bergotong bareng-bareng royong gitu ya, sama-sama. Akhirnya itu kita cetusin kalau nanti dia bakalan datang buat ngajain gotong royong nih. Buat jualan sumping Itu waluh. judulnya dapatnya udah di awal apa setelah produksi film itu selesai? Di awal. Di awal memang sudah komit seperti itu ya. Iya. Oh gitu, berarti nggak ada perubahan. Nggak, Skrip juga nggak berubah. Berubah kan berganti. Kalau skrip Sumping Waluh itu nggak berubah tapi diperbaiki. Iya. Menyesuaikan Oke. aja. Menyesuaikan begitu ya. Wah, keren banget. Berarti banyak pesan yang terselip di film itu. Pesannya mudah dan bisa dipahami oleh semua kalangan dan pastinya menginspirasi dan bisa ngasih semangat juga ya ke semuanya begitu ya. Pendidikan itu yang utama ya, sesulit apapun ya berusaha, kalau kita harus tetap pendidikan yang utama begitu ya. Oke, nggak terasa kita udah di sesi terakhir. Kita harus udahan dulu nih ya, pamit sama teman Pro 2. Apa nih yang bakal kalian sampein buat menginspirasi teman-teman kamu khususnya di dunia perfilman deh? People come and go. Nggak itu. Yang bisa disampaikan tuh semangat. Semoga kita bisa bertemu satu project. Yes. Satu project film. Iya. Kalau Ada yang lagi? lain. Semangat buat teman-teman, semoga kita nantinya kalau ada yang berminat nanti kita bisa bertemu di saling berkolaborasi. Boleh ya berkolaborasi ya. Boleh. Oke. Kalau Rizka ya. Kalau dari Rizka, apapun itu harus berani mencoba sih. Dari awalnya Rizka malu buat berekspresi, tiba-tiba jadi ke teater tuh kayak mulai terbuka bahwa kita semua tuh punya bidang masing-masing untuk berkembang. Punya passion Iya. masing-masing gitu ya. Wah, keren banget. Sebenarnya kita masih banyak yang harus diobrolin nih. Aku tanya-tanya, tapi sayang banget ya. Mudah-mudahan next di lain kesempatan dengan prestasi yang lain tentunya. Masih dunia perfilman kah? Masih. Semangat, mudah-mudahan menjadi yang terbaik terus ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Sukses terus. Dan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 semuanya yang udah join ya via WhatsApp ataupun di RRI Digital atau di RRI Official di via YouTube ya. Kita jumpa lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.
Just